Di depan ada tempat duduk, sini ada dua, boleh? Nggak apa-apa ya, sebelah Sari Simur Rangkir nggak apa-apa dong, biar transfer urapannya. Ya. Apa kabar saudara-saudara? Jadi kita memilih waktu ini persis ada Sari dengan kita. Nggak diundang secara khusus, cuma dia datang kunjungin anaknya. Pas anaknya ibadah di garam, ya apa boleh buat lah. Ya. Disamber aja itu keadaan ya. Dan ya, we have known Sari for a long time ya. Kita sudah mengenal mereka 20-an tahun lebih, so it's so long. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kita ada dalam seri Building the Cultures of the Kingdom. Jadi hari ini saya ingin membahas, minggu lalu kita sudah membahas Culture of Faith. Nah hari ini juga do cultures of worship. Kita bahas cultures of worship. Ya, kita sudah paham betul bahwa apa saja yang tidak menjadi culture buat kita, apa saja yang tidak menjadi budaya bagi kita, itu tidak bisa kita transferkan pada generasi berikutnya. Kita sudah tahu itu ya. Anything that not become culture to us, we cannot transfer to another generation. Makanya kita secara khusus kita yang ada di Australia ini, kita punya masalah kan sama second generation ya. Orang yang tinggal lama, Pak Jack, Ibu ya, dan Ibu, teman-teman yang lain yang sudah lama di Australia. Kita punya masalah. Mereka tiba-tiba ada di sini, terus tiba-tiba mereka nggak percaya Tuhan lagi. Cuma karena kultur yang mereka masuki. Kita sudah tahu bahwa culture itu punya kuasa mengubah orang tanpa dia tersadari. Jadi kalau kita tidak membawa culture kerajaan, sangat mudah kita terbawa, tergerus, terkontaminasi dengan kultur di sekitar kita, dan itu sangat berbahaya. Makanya sebagai orang percaya kita mesti membangun dalam diri kita culture yang sehat. Ya, minggu lalu kita udah bahas cultures of faith. Nah, hari ini kita akan membahas culture of worship. Bagaimana sudah membangun culture of worship? Jangan lupa bahwa kalau kita berbicara worship itu bukan cuma nyanyian kan? Kita udah tahu nih, kita akan bahas hal tersebut. Nah, memang nyanyian adalah satu yang sangat penting. Menyanyi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu hal yang dikerjakan di sorga memang menyanyi. Malaikat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu tertulis di Alkitab. Tapi prinsip utamanya adalah ada hal yang lebih daripada itu yang kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, izinkan saya membahas pada saudara beberapa menit ke depan. Membahas tentang apa yang saya sebut itu. The culture of worship in the kingdom. Bagaimana kita membangun kultur tersebut. Sebab kalau kita tidak bangun kultur itu, saudara bakal dikuasai kultur lain. Dan herannya begini, saudara bisa datang di gereja menyembah Tuhan, tapi bisa jadi saudara menyembah dengan kultur yang lain di kepala saudara. Saudara bisa datang ke gereja, hari Minggu demi Minggu, datang ke gereja, menyembah Tuhan, tapi saudara menyembah, kelihatannya serius, jangan sampai miring-miring. Ya, sekali serius banget. Tapi kultur saudara salah. Nah, kita akan coba membangun apa yang disebut dengan cultures of worship. Nah, di Alkitab ada dua bagian penting di Alkitab yang menunjukkan penyembahan secara total dan penuh. Kita akan mulai di Perjanjian Lama tentunya. Nah, saya tidak suka gunakan hal ini sebab orang pikir ini cuma muncul di pemahaman teologi Barat aja. Ada sebuah cara untuk menemukan kebenaran yang namanya the law of first mention. Ada sebuah hukum di mana kata itu pertama disebut di Alkitab. Dan dari situ kita belajar sebenarnya worship itu apa sih? Menurut kitab Kejadian, kalau saudara baca, kalau saudara klik aja tuh, kata worship, menyembah, itu muncul di mana? Kejadian 22. Kata penyembahan pertama muncul itu ada di kitab Kejadian 22. Di seluruh pasal itu muncul secara khusus di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Ya, Reverend William J. Patiasina, coba ditaruh di depan dulu. Coba ini kata yang pertama muncul ketika Abraham datang membawa Ishak untuk dipersembahkan. Dalam perjalanannya, mereka membawa 2 bujang bersama dengan mereka. Dan ini kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa?
sembahyang. Nah, itu kata worship pertama muncul di Alkitab Perjanjian Lama. The word worship pertama muncul di situ. Itu kata itu, syaka. Muncul di situ. Aku akan menyembah situ. Ya, itu dibilang itu. And I will go over there to worship. Itu kata dipakai jelas. Terjemahan Inggrisnya bilang menyembah. Dan kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Itu kata pertama muncul. Nah, kita lihat konteks dari worship in the beginning, itu tidak ada urusan dengan nyanyian, memang betul. Worship in the beginning berurusan dengan 3 kata penting ini. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga adalah pelaksana kehendak Allah. Ini 3 hal yang penting sekali dalam penyembahan. Jadi kalau kita lihat penyembahan, itu kata penting. 3 hal ini dibungkus oleh sebuah kata, namanya covenant, perjanjian. Penyembahan kita bukan penyembahan ece-ece. Penyembahan kita, penyembahan yang didasarkan pada covenant. Hello? Only covenant people can worship God. Yang lain boleh sembah Tuhan dengan cara mereka sendiri. Tapi untuk umat Tuhan, secara khusus ini, Bapak orang beriman yang namanya siapa? Abraham, dia menunjukkan dengan jelas. Yang dia maksud dengan worship, itu yang pertama adalah dia mentaati Tuhan. Bayangkan kalau baca, itu saudara kalau baca luar biasa loh. Itu pasal sebelumnya, itu si siapa? Sarah. Saya bisa lupa istrinya siapa. Saya mau bilang istrinya Ina lagi, padahal istrinya Sarah. Istrinya Sarah. Itu Sarah merengek sama dia. Sarah bilang sama siapa? Sama Bram. Bram, gila lo Bram. Ini anak kita ini udah dianiaya sama si Ismail ini. Dia udah gak senang, usir saja tuh. Kira-kira gitulah bahasanya. Abraham betul-betul susah banget. Tapi sampai pada titik ini, tiba-tiba dia dengar Tuhan berkata, pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama. Have a look. Setelah semua lewat, ya, Abraham sudah usir Hagar sama Ismail. Dia udah buat semuanya yang dibilang sama istrinya. Sekarang ini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Bilang dulu, ya Tuhan. Nah, kata ya Tuhan itu tidak sembarangan. Itu sudah penyembahan. Yes Lord. Itu penyembahan dimulai di situ. Yes Lord. Ayatnya kedua. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada film yang katakan bahwa Abraham berkata, no! Itu film tidak ngerti ini ayat ini. Itu kan film kan Hollywood. Mereka pikir bahwa Abraham pada waktu itu sama seperti semua orang yang berkata, enggak Tuhan, ada diskusi panjang kayaknya. Abraham berbantah-bantah dengan Tuhan. Pernah pendeta khotbah kayak gitu? Kayaknya ada diskusi panjang. Tidak bisa dong Tuhan, ini lama gue tunggu. Ada aja 25 tahun. Emang mau dikasih gitu aja, nggak mungkin lah. Semua orang coba menggambarkan seolah-olah Abraham seperti itu. Enggak tuh. Coba ayat yang ketiga. Keesokan harinya. Pagi-pagi. Nggak ngomong sama istrinya lagi. So, kalau dia ngomong pasti ada masalah besar, dia tinggalin aja. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujanya. Dan kemudian membelah kayu. Kemudian berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. No A, no B, no C, no D. Tidak ada. Set pelana kuda, langsung jalan. Itu namanya prinsip utama dalam penyembahan, is obedience. Halo? Kita perlu membangun budaya ini terlebih dahulu. Tapi kita suka aja menyembah tapi pemberontak. Itu 2 kata yang bisa cocok. Tapi di generasi itu dibiasakan. Yang penting you feel nice. Yang penting you feel better. Yang penting you feel you're blessed. Do it. Even though you don't do the will of the Lord. Even though you actually deliberately rebels against God. It's okay. No problem. You still can worship God. Nggak bisa, saudara. Kalau kamu sudah memberontak terhadap Tuhan, penyembahanmu nggak bisa jalan, nggak mungkin. Sebab penyembahan itu datang didasarkan pada ketaatan. Tapi kan selalu orang berkata gitu, tapi kan Pak, kita semua manusia jatuh, jadi kalau nggak taat ya nggak apa-apa Pak. Ya udah nggak apa-apa, kalau sudah berpikir begitu silakan. Tapi kan Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Dia punya covenant dengan kita. Dia tahu ada kebenaran yang dia sampaikan. Dia minta dari kita adalah ketaatan.
dia bawa Ishak. Dan dia bawa dengan jelas. Dengan niat mempersembahkannya sebagai korban. Bilang dulu, mempersembahkan sebagai korban. Dia bawa Ishak, bukan dia berkata ini. Nanti gini, Tuhan pas gini ya. Pas saya mau tikam, Tuhan tahan ya. Pokoknya kita. Saya akan sungguh-sungguh mau tikam, tapi pas saya mau tikam, Tuhan tahan. Enggak lah. Kalau saudara baca baik-baik. Dia datang untuk melakukannya. Budaya penyembahan dimulai dari budaya apa? Ketaatan. Ya. Jangan diganti. Kita mau ciptakan budaya nyanyian, kita mau ciptakan budaya musik, kita mau ciptakan budaya yang saya percaya itu budaya bagus. Saya percaya budaya itu kita bisa bahas secara terperinci, ada di Alkitab, it's biblical, it's there. Tapi dasar, fondasi utama adalah ketaatan. Kalau ketaatan saudara sudah begitu menguasai saudara, sampai saudara taat tanpa berpikir lagi, itu jadi budaya. Salah satu definisi daripada budaya adalah things that you do without thinking. Ingat, salah satu definisi budaya adalah hal-hal yang saudara kerjakan tanpa apa? Berpikir lagi. Saya sudah kasih contoh kita minggu lalu. Kan, di Indonesia nggak ada budaya antri kan? Nggak ada. Di kamus Indonesia nggak ada kata antri. Nggak tahu dari mana ada kata antri itu. Tapi nggak ada kata antri. Orang Indonesia nggak percaya dalam kamusnya ada kata antri. Ya, terus kita yang udah lama di Australia pulang ke Indonesia. Terus lagi ngantri di pesawat Lion. Sudah paling depan, sudah tiba-tiba ada ibu-ibu bawa 20 koper langsung berdiri di depan saudara. Terus dia kasih KTP-nya, langsung orangnya juga langsung layani, kasih. Itu kita dongkol, kita marah. Tapi kita mau marah, kita mau dongkol, kita mau bikin apa sih? Itu nggak ada di sistemnya untuk minta maaf pada saudara. Nggak ada. Nggak ada, dia nggak balik maaf ya Pak ya. Nggak ada. Biar kita bilang, kalau kita biasanya kalau di sini kita batuk langsung sadar kan. oh excuse me, I'm sorry, please. Di sana lu mau batuk sampai lu bengek, dia nggak tahu. Dia pokoknya tetap di depan. Karena nggak ada di sistemnya. Nggak ada di situ. Udah terbiasa. Kita mau protes, nggak bisa. Dia selesai, baru kita tunggu. Begitu kita mau maju, ada lagi yang datang. Yang mungkin anaknya pejabat kali yang mau terbang. Dia cukup pakai tanda di sini, kasih duluan. Kita mau marah nggak bisa bikin apa-apa. Tapi budaya sometimes take over things in our lives, kan? Betul nggak sih? Culture takes over things in our lives. Tapi kita mau bikin apa? Sama juga kalau kita tidak punya budaya kerajaan Allah, kita cenderung bisa menyembah yang lain. Oke, saya kasih contoh. Bahwa ini terjadi di Alkitab. Coba kita buka dulu ayat ini. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2. Ayatnya yang harusnya di ayat 10 dan ke-11. Tapi let's go to 7, 8. Ya, bolehlah. Dan bangsa itu beribadah. Bilang dulu beribadah. Salah satu arti daripada kata ibadah itu worship. Salah satu. Ada beberapa arti, tapi salah satu arti daripada ibadah adalah penyembahan. Dan bangsa itu, kalau saya ganti dengan konteksnya kita, dan bangsa itu menyembah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi selama Yosua hidup, kan Yosua cerita, mereka ngomong di generasi yang ada di bawahnya, dengar ceritanya, mereka semuanya beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Ayat 8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. 9. Ia dikubur di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Angkatan siapa ini? Angkatan Yosua dan tua-tua Israel. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi apa? Orang Israel. Ayat 11 langsung. Lalu apa? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka apa? Menyembah kepada apa? Para Baal. Mereka beribadah kepada apa? Para Baal. Langsung, enggak tunggu lama. Begitu selesai, ganti generasi, ganti pengenalan kepada Allah, ganti penyembahan, ganti kultur, selesai. Terhapus penyembahan. Mudah banget ya.
Sangat mudah. Sangat mudah. I can go on and on untuk beritahu. Tapi selebihnya dari ayat 11 sampai ayat yang 19. Isinya cuman mereka menyembah kepada berhala. Mereka beribadah kepada berhala. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan kasihan. Setelah mereka itu Tuhan bawa bangsa lain menjajah mereka. Mereka berseru pada Tuhan. Tuhan tolong mereka lagi. Setelah mereka ditolong, mereka menyembah lagi kepada yang lain. Begitu terus. Kenapa? Karena penyembahan mereka kepada Tuhan terkikis oleh penyembahan kepada yang lain. Sehingga penyembahan kepada yang lain lebih menguasai pada mereka. Sampai mereka menderita, mereka cari Tuhan. Tapi mereka tidak pernah berubah penyembahan. Makanya saya sadar betul. Penderitaan tidak membawa saudara pada Tuhan, kecuali itu memberikan pada saudara budaya dalam diri saudara. Kalau enggak, saudara ulang lagi pasti. Karena di bangsa Israel itu ada yang namanya, ada cycles of five, itu fifth cycles, ada cycle-nya ada 4 itu. Yang pertama, mereka beribadah pada Tuhan. Yang kedua, mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada berhala yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan mengirim bangsa lain menganiaya mereka. Yang keempat, mereka berseru pada Tuhan. Tuhan kasih kepada mereka hakim-hakim melepaskan mereka. Setelah hakim-hakim mati, mereka kembali beribadah kepada Baal. Ulang lagi. What is the problem? Penyembahan mereka sama dengan menyembah berhala. Mereka memperlakukan Tuhan sama seperti berhala. Sama. Kalau kita nggak bertobat, ya udah kita begitu terus saja. Ulang terus. Itu masalah. Jadi kemudian kita mulai berpikir, kita tunggu ada pendeta gitu, terus bisa tolong kita. Enggak, pendeta lu nggak bisa tolong lu, tau nggak? Saudara harus membangun budaya itu dalam kehidupan. Sebab pendeta lu bakal mati. Yosua bakal mati. Orang-orang yang dekat dengan kamu, yang mungkin mendoakan kamu, mereka juga bakal mati. Selebihnya mesti kamu sendiri. Yang kemudian create culture in your life. Culture penyembahan. Yang didasarkan pada ketaatan pada firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya yang kedua yang tadi saya katakan adalah budaya berkorban. Jadi penyembahan punya budaya yang kedua itu adalah pengorbanan. Semua penyembahan di perjanjian lama urusannya dengan korban. Tidak ada penyembahan mereka yang tidak pakai korban. Korban bakaran lah, korban curahan lah, korban pujian lah, apa aja. Semuanya sifatnya adalah apa? Korban. Apa artinya korban? Ada banyak definisi mengenai korban. Tapi sebenarnya korban itu punya arti anything that actually have connection with the shed of blood. Apa aja yang berurusan dengan penumpahan darah. Ada darah yang tertumpah. Ya itu bukan berarti kamu tinju bibir istrimu darah keluar itu pengorbanan. Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Arti shed of blood di sini adalah saudara betul-betul sampai ada definisi orang Indonesia yang saya hampir setuju tapi kemudian saya berkata tidak harus begitu. Ada definisi dulu selama saya ikut-ikut orang berkhotbah apa berkata pengorbanan itu ada lagi nih, anything that we do sampai kita merasa sakit. Kalau belum sakit belum korban, ya kan? Kalau cuma begitu kita kurang hebat sama itu penyembah berhala yang tore-tore dirinya sambil berkata gitu kan? Ya kita kurang lah sama mereka. Kita belum ada saudara yang menyembah Tuhan sampai tore-tore diri? Belum lah ya. Pukul-pukul kepala di tembok itu? Belum lah. Mereka buat itu, kita pasti kalah sama mereka. But that is not the case. Pengertian pengorbanan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan tanpa pamrih sebenarnya. Sesuatu yang kita kerjakan yang betul-betul melawan keinginan pribadi kita. Sesuatu yang kita kerjakan yang kemudian bertentangan apa yang menjadi kesukaan dan keinginan kita. Itu pengorbanan. Tapi sekarang mana ada orang berpikir itu lagi dalam penyembahan. Sekarang penyembahan telah dirubah sebagai nyanyian yang bagus. Kita tunggu aja grup-grup yang menghasilkan nyanyian yang bagus, kita tinggal ikuti aja. Bahwa itulah penyembahan. But there's nothing to do with that. Penyembahan selalu berurusan dengan ini nih. Budaya di mana kita terus memiliki hati yang siap berkorban buat Tuhan. Paulus tahu persis ini. Makanya waktu dia mengambil Roma 12 ayat 1 dan 2. Coba kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita menemukan di dalamnya itu prinsip. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Setiap kali kita baca Roma 12 ayat 1, yang ada di kepala kita adalah altar, kan? Yang ada di kepala kita adalah mesbah, tempat kita mempersembahkan tubuh kita dan seluruh kehidupan kita. Itu jelas. Nah sekarang kan pertanyaannya begini, apakah yang kita buat sekarang ini itu penting bagi Tuhan? Oh yes, penting. Tapi kita jangan sampai melewati batas yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai yang kita kerjakan ini bahwa budaya nyanyian kita ini melebihi budaya ketaatan dan budaya pengorbanan. Halo? Sebab begini, ibadah raya kita harus menyenangkan. Kalau manusia saya tidak senang, terus kita berharap Tuhan senang. Itu kutipan yang saya ambil dari Chris Manusama. Chris Manusama ulang-ulang itu. Manusia aja udah memuak dengan kita punya penyembahan, kita mau harap Tuhan di surga bakal suka, dia bilang gitu kan. Ya, walaupun saya harus katakan ini kepada saudara, mungkin itu bukan parameter kita untuk menilai orang bernyanyi atau orang memuji Tuhan. Tapi ini yang Alkitab katakan buat kita. Tuhan kadangkala lebih menyukai kualitas kehidupan kita daripada nyanyian kita. Bahwa Tuhan lebih mencari kualitas kehidupan daripada ibadah perayaan kita. Coba kita baca ayat ini. Salah satu ayat yang mungkin sudah sering baca. Dalam kitab Amos pasalnya yang kelima. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Di Amos pasalnya yang kelima ini. Ditulis dengan jelas. I don't like your celebration. I despise your celebration. Aku benci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu. Ini kata yang dipakai itu celebration. Sementara kita celebrate Jesus, celebrate. Saya tidak suka itu. Bayangkan. Nah, kenapa Tuhan nggak suka? Coba kita baca ayat yang ke-22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan korban-korban bakaran, korban-korban sajian. Ini sudah berbicara korban nih. Aku tidak suka korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jadi semua jenis korban yang oleh orang Israel merupakan korban yang sah untuk ibadah mereka. Tuhan bilang, aku nggak cari itu. Ya, Tuhan nggak cari bentuk korban yang cuma sekedar pemberian materi atau pemberian apapun yang kita berikan pada Tuhan. Aku tidak mau pandang. Ayat 23. Coba kita lihat. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau kedengar. Ini bukan berarti Tuhan gak suka lagu dangdut. Bukan. Bukan. Sampai ada yang bilang Tuhan gak suka lagu dangdut. Makanya saya suka lagu dangdut. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Jadi nyanyian gak tahu. Lagu gambus tidak mau aku dengar. Ayat 24. Ini kemudian dia beritahu buat kita. Tapi. Nah ini kan kata dia bilang. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi dia mencari keadilan dan kebenaran. Dia mencari kualitas kehidupan lebih daripada apa? Cuma sekitar kegiatan nyanyi-nyanyian begitu. Kegiatan merayakan sesuatu. Tuhan mencari keadilan dan kebenaran. Righteousness and truth. Dia katakan itu dua hal yang penting. Dia cari hal tersebut. Nah, kalau sudah tahu kayak begitu, kita sekarang sudah bisa mengerti bahwa Tuhan mencari sebenarnya pengorbanan di mana kita mempersembahkan kehidupan kita kepadanya. Kehidupan yang berkualitas. Berarti sekarang baru saya masuk ke perjanjian baru. Setelah mengatakan hal tersebut, baru kita dapat mengutip Yohanes pasal 4 ayat 23. Dan di sini lagi kita menemukan kata penyembahan pertama di perjanjian baru yang berurusan dengan Yesus. Yesus yang berkata itu, ya pasal 4, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, terjemahan yang lebih pas adalah Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Betul ya? Jadi Bapa mencari penyembah-penyembah yang seperti apa? Penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa yang salah pada penyembahan pada waktu itu? Kalau kita baca di atasnya, misalnya kita baca ayatnya yang ke-19 apa say 22 barangkali, coba. Try 22.
Satu ayat sebelumnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi ada kemungkinan begini. Ini prinsip penyembahan. Ini luar biasa banget. Bahwa penyembahan itu berurusan dengan pengenalan. Jadi ini sebenarnya kenikmatan penyembahan saudara, kedalaman penyembahan saudara, kedewasaan penyembahan saudara itu bergantung pada pengenalanmu kepada Tuhan. Kalau kamu sudah bertumbuh dalam pengenalan, pasti penyembahanmu shallow. Pasti penyembahanmu hanya berpusat pada dirimu. Pasti penyembahanmu hanya untuk dirimu, enggak. Tapi kalau kamu bertumbuh dalam pengenalan, kamu akan lebih bersemangat menyembah. Penyembahanmu akan berbeda. Kamu akan mengenal Allah bukan cuma karena nyamannya, cuma enaknya yang kamu minta dia beri. Tapi kamu menyembah juga waktu kamu mengalami broken dreams, kegagalan, sakit yang tidak disembuhkan. Ada banyak hal yang kamu inginkan tidak menjadi kenyataan. Kamu tetap menyembah Tuhan. Sebab kamu menyembah dia bukan lagi berdasarkan apa yang kamu butuhkan. Tapi kamu menyembah dia berdasarkan pengenalanmu akan dia. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu powerful. Itu lebih daripada semuanya. Ini harus jadi budaya. Saya suka tanya orang, Yesus siapa bagi saudara? Yesus yang kamu sembah siapa buat saudara? Kalau orang tanya, siapakah Yesus? Banyak orang tidak kenal siapa Yesus. Banyak orang nggak tahu siapa dia. Kok dia mau disembah sih? Kenapa dia patut disembah? Kenapa dia jadi Tuhan? Oh, orang nggak tahu tuh. Terus yang penting kita ke gereja lah. Yang penting apa yang disampaikan pendeta cocok buat kita lah. Hello. Memang ada banyak hal yang perlu didefinisikan. Tapi prinsipnya adalah penyembahan itu memang harus lahir dari pengenalan akan Tuhan. Sebab ternyata perempuan ini dan hampir semua orang Israel pada waktu itu, coba mundur ke belakang lagi, mungkin ayat 20 kali. 4:20, Bill. Ya, have to stop now, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang apa? Jadi sebenarnya di zaman itu sudah ada beberapa tipe penyembahan kan? Ada yang menyembah di Gunung Gerizim, ada yang menyembah di Yerusalem. Kayak sekarang ada yang mau menyembah soal model karismatik, ada yang mau menyembah soal yang model asmatik, ada yang mau menyembah model yang semangat sekali, ada yang mau menyembah kayak orang tidur. Tapi point is clear, bahwa apapun model penyembahan itu bukan itu yang Tuhan cari anyway. Bukan model kamu model Gunung Gerizim atau kamu model Yerusalem. Dia berkata ini, yang Tuhan cari adalah orang yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kalau berbicara roh dan kebenaran, itu yang pertama personal, yaitu personal. Roh dan kebenaran itu rohmu yang mesti mengenal Allah. Dan saya mau ingatkan pada saudara, roh yang tidak hidup susah menyembah Tuhan. Saya sudah ketemu orang yang kita aja mau penyembahan, ya penyanyi sih, tapi tiap mau menyembah dia ngantuk. Kenapa yang lain lagi menyembah sampai miring-miring lu ngantuk ya? Tapi Kristen, ya mungkin rohnya nggak hidup. Orang yang rohnya nggak hidup nggak bisa menyembah Tuhan. Iyalah, saya baru bisa menyembah Tuhan setelah saya lahir baru. Roh saya hidup, baru saya bisa menyembah Tuhan. Makanya kita tidak bisa paksa orang menyembah Tuhan. Kalau dia nggak lahir baru, rohnya nggak hidup, dia tidak mungkin menyembah Tuhan. Sebab orang menyembah dengan rohnya, kemampuan dalam rohnya. Baru kemudian dia harus menyembah kebenaran. Kebenaran punya pengertian. Ini kan spirit and the truth. Ini kata ini spirit and the truth. Berarti kata truth itu berbicara tentang aletheia. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyembah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kalau ini jadi budaya, cara penyembahan kita berbeda. Cara penyembahan kita nggak diukur oleh apapun. Kita kemudian menyembah berdasarkan tuntunan roh dari dalam. Kita izinkan kita melakukan penyembahan. Dan begini, penyembahan kita bukan terjadi di kebaktian. Karena dia akan menjadi budaya kalau penyembahan itu menjadi lifestyle. Ini yang saya bilang pelaksananya di sini. Ini yang kemudian bahwa penyembahan itu adalah ketaatan pengorbanan. Tapi yang ketiga adalah lifestyle-nya kita. Pola hidupnya kita. Kita boleh bikin kebaktian penyembahan setiap hari Minggu. Dan orang katakan itu kebaktian penyembahan. Tapi penyembahan yang sebenarnya kan bukan di kebaktian, my goodness. Penyembahan yang sebenarnya kan dalam kehidupanmu sehari-hari. Di mana engkau taat melakukan kehendak Tuhan. Engkau konsisten melakukannya dengan sukacita. Engkau rela berkorban untuk menderita bagi Kristus dalam segala keadaan.
tetap menyembah dia. Kalau budaya ini yang kita bangun berbeda. Saudara boleh melewati sebuah keadaan. Mungkin musik yang paling tren nanti adalah musik yang kamu gak suka, kamu tetap bisa menyembah Tuhan. Gitu aja. Mungkin nanti gak ada musik lagi yang muncul. Kalau memang terjadi apa yang dikatakan di kitab Wahyu pasalnya ke-19. Salah satu hukuman Tuhan terhadap Babilonia adalah semua ahli musik ditangkap. Gak ada nyanyian, gak ada musik yang bisa berbunyi lagi. Mungkin pada waktu itu, bagaimana penyembahan kita? Bisakah orang menyembah tanpa musik? Bisa! Sebab lifestyle kita adalah penyembahan kita. Kalau kita sudah lakukan hal tersebut, dan itu menjadi budaya, cara penyembahan kita sudah berbeda. Musik boleh berganti, siapapun boleh bertukar. Mungkin musik sudah kita nggak suka, tapi kita tetap bisa menyembah Tuhan. So penyembahan kita tidak lagi determined by what comes from the outside, tapi what comes from the inside. Apa yang datang dari dalam kita. Penyembahan kita menjadi inside out. Yuk bangun budaya ini. Sebab budaya ini adalah budaya yang sangat penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Ingat penyembahan? Punya 3 hal yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Ketaatan, pengorbanan, dan lifestyle. Pola hidup yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.